Itu semuanya mungkinnya 100 juta saya beli. Itu semuanya mungkinnya 100 juta saya beli. Itu semuanya mungkinnya 100 juta saya beli. Pendeta. Sekarang susah cari pendeta. Kenapa nggak tahu saya. Mungkin karena saya udah nemuin bukti-bukti di dalam kitab-kitab mereka sendiri gitu ya. Izin. Nah, baik, saya akan berikan kajian sekilas ya mengenai sekitar kitab dari kalangan mereka. Kita mengetahui bahwa mereka mempunyai kitab yang disebut dengan Alkitab. Ya. Ini kitabnya nih, tulisannya Alkitab. Kita sebagai umat Islam, saya menghimbau jangan menyebut kitab mereka sebagai Alkitab. Kenapa? Karena Al-Quran kita juga nama lainnya Alkitab. Betul Pak? Betul ya? Nah, jadi kalau begitu jangan sebut kitab mereka dengan sebutan Alkitab. Nanti ada lagi kitab mereka yang tulisannya begini. Ada tulisannya Kitab Suci Injil. Ya, sebelumnya saya izin dulu ke BKM ya. Ini saya bahas kitab orang, nggak apa-apa ya di masjid ya? Nggak apa-apa ya? Tujuannya supaya Bapak tahu nih, ada apa di kitab mereka. Kitab mereka tulisannya Injil. Kita juga jangan beranggapan bahwa ini adalah Injil yang diterima oleh Nabi Isa alaihissalam. Beda ternyata ya, saya sudah pelajari. Di sini juga ada kitab yang disebut dengan Tanakh. Tanakh ini kitabnya orang Yahudi. Tanakh itu singkatan dari Torah, Nevi'im, Ketuvim. Torah itu yang disebut dengan 5 kitab Musa, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Nevi'im itu kitab nabi-nabi, ada kitab nabi-nabi Yesaya, Yeremia, Yeskiel, Hagai, Habakuk, Yunus, Ayub, dan sebagainya. Ketuvim itu kitab tulisan-tulisan orang-orang bijak atau tulisan-tulisan nabi-nabi itu sendiri. Ada nanti kitab Mazmur atau kenal dengan sebutan Zabur gitu ya. Ada Ratapan, Kidung Agung, Pengkhotbah, dan sebagainya. Ketiga kelompok kitab itu yang menjadikan kitabnya orang Yahudi namanya Tanakh. Nah, ya. Tanakh ini disusun kira-kira tahun 450 sebelum Masehi. Kemudian setelah selesai disusun, kitab Tanakh ini diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani menjadi kitab yang namanya ini Septuaginta. Septuaginta isinya dalam bahasa Yunani. Ini beredar terus dari abad ketiga sebelum Masehi sampai di abad keempat. Kitab ini akhirnya dijadikan satu dengan kitabnya orang Kristen yang ini. Kitab orang Kristen ini namanya Perjanjian Baru. Yang Septuaginta ini disebut Perjanjian Lama. Ini yang dijadikan satu dengan Perjanjian Baru. Inilah yang menjadi kitabnya orang Kristen. Ya. Sampai diterjemahkan ke dalam bahasa-bahasa lain, ke bahasa-bahasa Latin, Jerman, Belanda, dan sebagainya, sampai yang ke bahasa Indonesia menjadi ini. Kitabnya ini yang punya Protestan, ini jumlahnya mempunyai 66 surat, gitu ya. Ini yang Protestan. Nanti ada lagi yang Katolik. Nah, ini yang Katolik 73 surat. Gitu ya. Belum selesai Pak. Ini ada lagi yang Ortodoks. Ortodoks ini 78 surat. Nanti ada lagi yang Ethiopia. Mana ya kitabnya? Oh ini. Ada lagi yang Ethiopia, 81 surat. Berarti dalam kekristenan, konsep firman yang menjadi kitab, ini belum selesai Pak urusannya Pak. Masih ada 66 surat, 73 surat, 78 surat, 81 surat. Kalau Quran kita di mana-mana jumlah surat sama nggak Pak? Sama ya Pak ya? 114 surat ya. Betul ya? Jumlah ayatnya sama nggak Pak? Jumlah ayatnya sama. Jumlah ayatnya sama.
cuman sistem penomoran ayatnya mungkin ada yang berbeda, ya. Tapi yang jelas di seluruh dunia jumlah surat dalam Quran semuanya sama. Kalau ini berbeda-beda, ya. Kalau konsep ketuhanannya, nah, konsep ketuhanannya ternyata di dalam Kristen juga belum final. Ada kelompok Kristen yang utama, itu yang disebut dengan kelompok Kristen Trinitarian. Trinitarian ini adalah yang berpegang pada doktrin Trinitas. Ya. Ada yang tahu ya Trinitas ya? Bapa Tuhan, Anak Tuhan, Roh Kudus Tuhan. Tapi bukan 3 Tuhan, tapi 1 Tuhan. Paham Pak? Bukan 3 Tuhan, tapi 1 Tuhan. Gitu. Ya. Nanti Bapa Maha Kuasa, Roh Kudus Maha Kuasa, Putra Maha Kuasa, tapi bukan 3 Maha Kuasa, tapi 1 Maha Kuasa. Itu kelompok yang Trinitas, Trinitarian. Yang kedua kelompok yang Unitarian. Unitarian tidak menyembah Yesus atau Nabi Isa sebagai Tuhan. Kelompok ini menganggap Yesus hanya ciptaan. Nanti ada lagi Kristen yang oneness. Gitu. Oneness itu dia tidak mengikuti 3 pribadi, tapi 1 pribadi. Tapi dia sebut Bapa itu sebagai Yesus, Yesus sebagai Bapa. Cuma 1 pribadi. Ya. Berbeda dengan yang kelompok Trinitarian. Jadi di dalam Kristen konsep ketuhanannya belum selesai. Masih ada 3 kelompok yang berbeda. Belum lagi nanti ada kelompok yang mengaku Tuhannya 3. Ada juga Pak. Mengaku Triteos. Gitu. Tuhannya 3. Ketika saya tanya, benar Pak Tuhannya 3? Benar. So what gitu loh. Nggak apa-apa katanya mereka mengaku Tuhannya 3. Nanti ada lagi yang kelompok seperti Mormon gitu. Ya, jadi konsep firman yang menjadi kitab belum selesai karena ada jumlah surat yang berbeda-beda. Konsep ketuhanannya juga belum selesai karena ada Trinitarian, Unitarian, dan Oneness. Nah, kita mengetahui hal ini tujuannya adalah supaya kita mengetahui dari mana kitab mereka berasal dan bagaimana konsep ketuhanan dan keselamatan di dalam agama Kristen. Ngapain sih belajar beginian memang menjadi Kristen gitu? Nah, orang Kristen nanti giliran mereka mendekati orang Islam, nanti mereka juga akan membawa-bawa ayat-ayat Quran. Yang mana nanti ada ayat-ayat di dalam Quran yang juga sering dipakai untuk berdiskusi dengan orang Islam. Ya. Di mana nanti ada dianggap ada kemiripan atau kesamaan dengan ayat-ayat di dalam kitab mereka. Di sini kan mereka menyebutkan bahwa Yesus sebagai Tuhan, gitu kan? Tetapi mereka juga pintar. Selain Yesus, mereka juga bikin kitab yang menggunakan kata Isa Al-Masih. Ini di sini ada kitab yang pakai kata Isa Al-Masih. Ya. Dan kitab ini yang dibagi-bagikan ke rumah orang-orang Islam. Yang seperti ini. Sebenarnya ada lagi yang bentuknya mirip seperti Quran. Ambilnya susah. Ya. Jadi mereka memang membagi-bagikan kitab ini ke rumah-rumah orang Islam. Tujuannya untuk apa? Untuk mendekati umat Islam supaya masuk agama mereka. Ya. Nah, nanti kalau orang-orang yang datang ke rumah kita, mereka akan bilang, tuh Islam di dalam Islam Isa Al-Masih dan Kristen Yesus Kristus itu orang yang sama. Tapi ketika nanti mereka berdebat dengan kita misalnya, mereka akan bilang Yesus dan Isa itu orang yang berbeda, gitu. Ya. Maka itu ketika mereka bawa ini ke rumah orang-orang Islam, mereka akan mencoba mempengaruhi kita dari istilah-istilah yang mereka gunakan dalam kitab mereka. Di dalam kitab mereka, mereka juga menggunakan kata Allah, gitu ya, A-L-L-A-H. Tetapi kalau kita mengetahui kata Allah di dalam Quran itu sebagai nama daripada Tuhan dalam bahasa Arab atau nama Rob kita orang Islam, mereka menggunakan kata Allah di dalam kitab mereka ini bukan sebagai nama, tetapi sebagai apa? Sebutan umum gitu. Nanti ada ayat yang berbunyi begini, jangan ada Allah-Allah lain di hadapanku. Ya, ada yang seperti itu.
Ya, jadi sekilas seperti itu. Saya nanti ingin memberikan sedikit kepada bapak-bapak, mungkin ya ini mungkin ayat-ayat dalam Quran yang sering dipakai oleh misionaris untuk menjebak umat Kristen. Mereka sering menggunakan ayat-ayat di dalam Quran, contoh seperti di Quran surat Ali Imran ayat ke-45. Di situ disebutkan bahwa Nabi Isa terkemuka di dunia dan di akhirat. Betul, ayatnya bunyi seperti itu ya, yang di bagian belakang. Mereka akan bilang, tuh lihat, Nabi Isa Al-Masih di Quran disebut terkemuka di dunia dan di akhirat. Ada nggak disebutkan Nabi Muhammad SAW di Quran terkemuka di dunia dan akhirat? Nggak ada, gitu ya. Ada nggak nabi-nabi lain yang disebutkan terkemuka di dunia dan akhirat di dalam Quran? Tidak ada. Secara terjemahan terkemuka tidak ada. Tapi jawabannya sebenarnya mudah. Kita cek bahasa Arabnya. Bahasa Arab yang dipakai untuk menerjemahkan terkemuka itu ternyata disebut di dalam Quran wajihan, gitu ya. Ternyata Nabi Musa alaihissalam di Quran surat Al-Ahzab ayat 69 juga disebut sebagai wajiha, tetapi diterjemahkan menjadi terhormat. Nah, hal seperti itu sering dipakai oleh mereka untuk menunjukkan supremasi daripada Isa Al-Masih atau Nabi Isa alaihissalam. Tuh, Isa Al-Masih adalah Ruhullah. Tuh, Nabi Isa Al-Masih adalah Kalimatullah. Karena Kalimatullah dan Ruhullah makanya disebut sebagai Allah sendiri. Ngawur gitu ya. Tafsirnya tidak sesuai dengan tafsir Islam. Nanti ada lagi, misalnya mereka mengambil dari Quran surat Maryam. Di Quran surat Maryam di ayat ke-28, ibunda daripada Nabi Isa alaihissalam disebut oleh orang-orang Yahudi pada saat itu dengan sebutan apa? Ya Uta Harun. Ya, Ya Uta Harun diterjemahkan menjadi apa? Ya saudara perempuan Harun. Mereka akan berkata begini, tuh, kok bisa Quran menyebut Maryam sebagai saudara perempuan Harun? Padahal Harun yang di situ dimaksud adalah Nabi Harun, abang daripada Nabi Musa alaihissalam. Ya. Kok bisa disebut Maryam saudara perempuan Harun? Padahal Nabi Harun dengan Maryam jaraknya bisa 1300 tahun. Dari mana gitu? Ternyata kalau kita pelajari ada sebuah hadis seorang sahabat yang bernama Al-Mughirah ketika beliau ke Najran, ke tempat orang-orang Nasrani di Najran di negeri Yaman, beliau ditanya oleh orang-orang Kristen di daerah situ. Jadi pertanyaan seperti itu pada zaman Rasulullah masih hidup sudah ada yang nanya gitu, ya. Jadi kalau orang Kristen yang nanya zaman sekarang sudah terlambat sebenarnya. Zaman dulu sudah ditanya gitu ya. Cuman memang orang Kristen pada saat itu bertanya kepada sahabat Al-Mughirah, kenapa Qur'anmu membaca Maryam sebagai saudara perempuan Harun? Sahabat tersebut tidak sempat menjawab, tetapi ketika sahabat tersebut pulang ke Madinah, beliau bertanya kepada Rasulullah, dijawab, kenapa tidak kamu sampaikan kepada mereka bahwa bangsa orang-orang Israel itu terbiasa menyebutkan nama orang-orang soleh sebelum mereka. Jadi artinya kalau Maryam disebut sebagai Ya Uta Harun atau saudara perempuan Harun, itu artinya sebenarnya Maryam dianggap sebagai keturunan Harun, gitu ya. Di dalam kitab mereka sendiri disebutkan juga Maria, ibunda daripada Yesus Kristus, juga ternyata adalah kerabat daripada istri seorang nabi yaitu Zakaria yang bernama Elizabeth, yang ternyata Elizabeth itu adalah keturunan dari Nabi Harun. Jadi sebenarnya mereka tidak tahu bahwa Maria yang di dalam kitab mereka juga keturunan Harun. Ya, itu adalah hanya sebutan. Di dalam kitab mereka, Yesus juga disebut sebagai anak Daud. Apakah kalau disebut anak Daud itu Yesus keturunan anak kandungnya Daud? Kan bukan. Dianggapnya keturunan Daud, gitu. Ya. Tetapi mereka memang sering
mencari celah di dalam Quran supaya dianggap Quran punya salah, sehingga mereka mencoba mempengaruhi kita untuk percaya bahwa di dalam Quran ada kesalahan, gitu. Ya, itu yang sering saya sampaikan di dalam YouTube saya, supaya kita semua tidak mudah untuk dimurtadkan atau didangkalkan akidahnya. Banyak orang-orang Islam yang ternyata bisa murtad hanya gara-gara ayat-ayat yang tadi seperti saya sebutkan, ya, yang dipakai oleh orang-orang Kristen untuk mencoba menawarkan Kristen kepada mereka, gitu ya. Baik, mungkin itu saja, mungkin prolog dari saya, supaya kita nanti lebih banyak interaksi, gitu ya. Yang mau tanya jawab gitu nanti bisa diperbanyak, ya. Saya serahkan kepada mungkin host, supaya kita bisa perbanyak tanya jawabnya, gitu ya. Ya, ini memang perlu belajar Pak ya, memang ya. Ketika kita berinteraksi dengan teman-teman kita yang Nasrani, kalau kita nggak tahu isi kitab mereka, ya kita nggak akan banyak bahan untuk bicara dengan mereka, gitu ya. Tapi kalau kita tahu sejarah kitabnya bagaimana, ajarannya bagaimana, kisah-kisahnya bagaimana, kita tidak akan bisa menggali atau mengajak mereka untuk berpikir secara akal sehat. Yang mudah begini Pak, yang mudah. Seperti tadi Bapak bilang, bahwa di dalam kitab mereka, Yesus tidak pernah diceritakan mengaku sebagai Tuhan dan mengajak orang bangsa Israel untuk menyembah Dia. Betul Pak? Memang betul. Ya. Bahkan di dalam kitab mereka, Yesus hanya mengajak bangsa Israel untuk menyembah kepada yang disebut Bapa atau dikonotasikan sebagai Tuhan yang Maha Esa. Saya berani mengatakan bahwa Yesus sendiri di dalam 4 gospel ya Pak ya, 4 gospel itu 4 surat di dalam kitab mereka Perjanjian Baru yang disebut dengan Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Di dalam 4 gospel itu Yesus tidak pernah mengajarkan kekristenan Pak. Yesus juga tidak pernah mengajarkan agama Kristen atau menurunkan agama Kristen. Yesus sendiri juga tidak pernah diceritakan mengajarkan ke gereja hari Minggu, itu nggak ada juga Pak. Ya. Tapi isinya yang dilakukan Yesus di dalam kisah mereka ini, dalam kitab mereka, itu malah bisa dikatakan yang kita lakukan sekarang sebagai umat Islam. Contoh, tadi kita sholat subuh Pak, Yesus juga ada sholat subuh. Kita sholatnya sujud, Yesus juga sholatnya sujud. Kita nggak makan babi, Yesus juga diceritakan tidak pernah makan babi. Kita disunat, Yesus juga disunat. Kita kalau mati, ya kita puasa, Yesus juga puasa. Ada ayat-ayatnya Pak. Kita kalau meninggal jenazah kita dikafani, diceritakan di sini Yesus ketika disalib diturunkan jenazahnya dikafani juga Pak. Terlepas daripada itu yang disalib Yesus atau bukan, kita mengimani bahwa Nabi Isa alaihissalam tidak dibunuh dan tidak disalib. Tapi diceritakan di sini ketika Yesus mati disalib, jenazahnya dikafani. Jadi umat beragama apa sekarang yang laki-lakinya disunat, sholatnya sujud, tidak boleh makan babi, berpuasa, jenazahnya dikafani. Malah kita umat Islam yang melakukan apa yang dilakukan Yesus di sini gitu. Jadi itu mungkin bisa dipakai sebagai pemancing gitu Pak. Ada nggak sih di Bible Yesus makan babi gitu? Nggak ada. Semua ini di Perjanjian Baru nih, ya. Tidak ada cerita Yesus makan babi Pak. Yesus disunat. Orang Kristen ada yang disunat, tapi kebanyakan tidak disunat. Yang menyebabkan seperti itu kenapa? Gitu. Yesus puasa, tapi orang Kristen ada yang puasa, tapi kebanyakan tidak puasa. Yang menyebabkan itu apa Pak? Nah, itu yang menyebabkan itu adalah kalau di dalam 4 gospel Yesus mengatakan, jangan kamu menyangka aku datang untuk meniadakan hukum Taurat. Aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tapi untuk menggenapi. Matius 5 ayat 17. Tetapi ada ajaran setelah 4 surat itu Pak, ada surat-surat yang disebut dengan surat-surat Paulus. Nah, kita harus bisa meyakinkan kepada teman Bapak bahwa mereka itu bukan mengikuti Yesus, tapi mengikuti Paulus Pak. Karena ajaran Paulus apa?
Yesus datang untuk mati di atas kayu salib untuk membatalkan hukum Taurat. Itu yang ngomong disebut Paulus, bukan Yesusnya. Kalau Yesus bilang, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat. Tapi Paulus bilang di Efesus 2 ayat 15, Yesus mati di atas kayu salib untuk membatalkan hukum Taurat. Jadi kan ada perbedaan, Pak. Yang diikuti orang Kristen yang mana? Yang Paulus apa yang Yesus? Ya, itu salah satu, Pak. Kemudian yang paling penting adalah Yesus sendiri di dalam seluruh perjanjian baru, Pak, tidak pernah mengajarkan namanya dosa waris. Ya. Kalau Paulus mengajarkan dosa waris. Paulus mengajarkan bahwa dosa yang dilakukan oleh Hawa, istri Adam, itu menjalar kepada setiap keturunan Adam. Sehingga manusia sudah berdosa, tidak bisa bersatu kembali dengan Tuhan, makanya Tuhan perlu datang ke dunia untuk mati di atas kayu salib sebagai penebus dosa. Yesus sendiri nggak pernah mengajarkan bahwa dia mengajarkan dosa waris. Di dalam Matius 18 ayat 3, Yesus malah mengatakan, jikalau kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil, kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Ajaran Yesus. Ajaran Paulus, jikalau kamu orang Kristen tidak percaya mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kamu, kamu tidak selamat. Beda, Pak, ajarannya. Gitu ya. Jadi pertama, Paulus mengajarkan dosa waris, Yesus tidak pernah mengajarkan dosa waris. Paulus dan Barnabas yang tinggal di Antioquia selama setahun, mereka disebut sebagai Kristen. Jadi mereka yang menciptakan Kristen, Pak, bukan Yesus. Yesus tidak pernah menyebutkan Kristen, tidak pernah mengajarkan ajaran Kristen, tidak pernah menurunkan agama Kristen. Ini berdasarkan teks mereka sendiri loh, Pak. Bukan saya asumsi loh. Bisa dibuktikan. Saya berani berdebat dengan pendeta. Ketika saya tanya, mana ajaran dosa waris dari Yesus? Pendeta mengakui, nggak ada. Jadi mereka memang mengikuti ajaran Paulus. Gitu, Pak ya. Yang paling mudah gitu. Kalau mau bicara yang agak dalam-dalam, teologi itu nanti mungkin bisa ikutin di YouTube saya. Gitu. Silakan yang lain ada. Mereka ada ayat-ayat yang berbunyi akan ada nabi yang datang bernama Ahmad gitu ya. Kalau yang di kitabnya Yahudi tidak ada. Di kitabnya Kristen juga tidak ada. Yang spesifik menulis Ahmad itu nggak ada. Mungkin masih dengar dari yang namanya Injil Barnabas. Ada gitu ya. Itu bukan yang ditanya. Ke situ bukan arahnya. Lebih ke kenapa orang Kristen atau Yahudi menganggap Dajjal sebagai juru selamat mereka? Oh, Dajjal sebagai Mesias. Iya, Dajjal sebagai Mesias mereka. Padahal gini, kalau di konsepnya Yahudi yang mereka sebut Mesias, itu konsepnya sedikit berbeda dengan konsep Dajjal di Islam. Ya. Kalau di Islam kita mengetahui bahwa Dajjal adalah Mesias palsu atau Al-Masih palsu gitu. Ya. Kalau di Yahudi konsep Mesiasnya itu konsep Mesias ini yang akan menjadi rajanya bangsa Israel. Konsepnya begitu. Mereka nggak kenal konsep Mesias sebagai Dajjal. Kita aja orang Islam yang menganggap mereka, oh itu sebenarnya Dajjal gitu. Ya. Tapi kalau dari tradisinya Yahudi, yang disebut dengan Mesias di sini, ini adalah nanti yang akan menjadi raja bangsa Israel. Ya. Dan dia harus benar-benar manusia. Bukan Tuhan yang jadi manusia seperti yang diklaim oleh Kristen. Mesias itu juga nanti harus keturunan dari Daud melalui jalur Salomo atau Sulaiman alaihissalam. Mesias itu juga nanti turun setelah di dunia ini tidak ada orang mengangkat senjata. Ya. Mesias itu juga nanti turun ketika di seluruh dunia manusia sudah mengenal Tuhan atau Hashem. Beda dengan Kristen. Ketika Kristen klaim bahwa Yesus itu adalah Mesias yang dijanjikan, mereka mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan sendiri yang menjelma jadi manusia. Jadi sudah tidak sama dengan tanah gitu ya. Kristen juga klaim bahwa Yesus itu adalah keturunan dari Daud melalui Salomo. Tetapi ternyata di dalam kitab mereka sendiri, silsilah Yesus membuktikan bahwa Yesus bukan keturunan langsung daripada Daud. Karena Yesus bukan anak kandung daripada Yusuf.
Yang berikutnya, ketika Yesus lahir sampai sekarang masih ada perang. Sampai sekarang juga masih ada orang yang tidak mengenal Tuhan Yang Maha Esa. Jadi buat Yahudi, Yesus bukan Al-Masih atau bukan Mesias yang dijanjikan. Gitu, ya. Jadi memang ada perbedaan pandangan. Yahudi tidak menerima Yesus sebagai Mesias, Kristen mengangkat Yesus sebagai Mesias dan juga sebagai Tuhan. Islam kita menganggap Nabi Isa hanya sebagai Al-Masih, hanya sebagai Nabi, tidak menuhankan. Konsep Al-Masih di dalam Islam juga berbeda dengan konsep Mesias di dalam tanah mereka. Kalau Al-Masih di dalam Islam, kita hanya memahami Nabi Isa alaihissalam diberikan mukjizat untuk menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati dengan cara mengusap. Ya, Al-Masih di dalam Islam itu kita kenal artinya mengusap. Kalau di dalam Yahudi dan di dalam Kristen, Mesias itu artinya yang diurapi gitu. Yang diurapi itu artinya dibaluri dengan minyak gitu kepalanya. Ya. Kalau di sini nggak ada makanan urap namanya gitu, nggak ada ya. Kalau di Jawa ada tuh pecel namanya urap gitu. Pakai apa daun-daunan dan kelapa parut gitu. Kalau yang di Yahudi itu mereka sebut diurap itu artinya bisa raja, bisa imam, bisa nabi. Ketika ditabiskan mereka diurapi dengan minyak. Orang itu disebut sebagai Mesias. Dan Mesias itu tidak harus orang bangsa Israel. Ya, orang di luar Israel pun kalau dia menjadi raja yang adil, dia juga bisa disebut Mesias kalau dia diurapi. Contohnya siapa? Raja Cyrus ada di sini atau Kores. Ya, itu bukan dari Israel. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan ya. Cukup? Ada lagi? Silakan. Bang, di belakang sana. Bang, berarti sebelah kanan dulu Bapak tadi udah dulu Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pendek pertanyaannya. Ya. Yang saya ingin tahu, ketika Bapak seorang Kristen, bagaimana Bapak cara beribadah? Apakah Bapak seorang yang taat, yang memang mempelajari secara mendalam kitab Kristen, kemudian setelah Bapak gali, Bapak temukan ketidakbenaran, itulah mungkin yang mendorong Bapak untuk berpindah agama menjadi seorang Muslim. Dan apa yang Bapak temukan ketika Bapak gali kitab-kitab Kristen itu? Apa yang Bapak temukan di sana ketidakbenaran itu? Sehingga mendorong Bapak untuk menyatakan itu secara absolut bahwa itu tidak benar. Itulah kemudian yang menjadikan Bapak pindah menjadi seorang Muslim. Terima kasih. Baik, alhamdulillah. Saya dulu seorang Kristen yang taat, Pak. Saya dulu Kristen yang taat. Tapi saya bukan mantan pendeta. Ya. Saya hanya jemaat biasa yang taat ke gereja setiap minggu dan juga taat bayar perpuluhan, Pak. Tahu perpuluhan, Pak? Bapak tahu perpuluhan? Nggak tahu ya? Perpuluhan itu seperti zakat, Pak, di Islam. Ya. Cuman kalau perpuluhan itu jemaat gereja itu membayarnya setiap bulan. Tidak semua gereja memang memungut perpuluhan, tetapi untuk gereja yang dulu saya jadi jemaatnya itu wajib gitu Pak. Ya. Bahkan dulu mungkin karena saking rutin saya berperpuluhan, ketika saya terlambat bayar sekali, itu langsung ditelepon sama Pak Pendeta, Pak. Halo Pak Doni sehat gitu. Karena waktu itu saya harus mengurus mama saya ke rumah sakit gitu. Ya. Jadi perpuluhan itu Pak, itu jumlahnya 10% dari penghasilan kita tiap bulan. Ya, sebelum itu nanti ada yang disebut dengan buah sulung. Buah sulung itu penghasilan kita seluruhnya berapa, itu masuk ke gereja, dikasihkan semua ke gereja. Nah, kalau Bapak tanya, apa yang saya temukan di dalam agama Kristen sehingga saya meninggalkan Kristen dan menjadi Muslim? Ya. Buktinya dari sini Pak. Nah, ini nanti saya akan minta tolong salah satu untuk membaca.
bahwa ternyata di dalam Kristen, selain daripada kitabnya yang lebih dari separuh itu ternyata bukan punya Kristen, ternyata punya orang Yahudi, yang ditafsirkan oleh Kristen sesuai dengan kacamatanya Kristen, ternyata di dalam kitabnya mereka itu banyak ayat-ayat yang tidak otentik, Pak. Ya, nanti saya akan tunjukkan. Juga banyak terjadi kontradiksi. Kontradiksi, ayat tidak otentik, kemudian ada juga ayat-ayat yang plagiarisme. Plagiarisme itu artinya benar-benar copas gitu, Pak, copy paste gitu. Nah, yang saya maksud sebagai ayat-ayat yang tidak otentik, saya minta tolong Mas bacain saya. Yang dianggap sebagai satu-satunya ayat di dalam kitab mereka sebagai ajaran Trinitas itu ada di surat 1 Yohanes 5 ayat 7 ya. Tolong Mas bacain, nggak usah pakai bismillah ya. 1 Yohanes 5 ayat 7 yang di garis bawah nih. Sebab ada 3. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Ya, terus? Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi. Nah, di bawahnya ini ada catatan kaki. Tidak semua kitab suci mereka punya catatan kaki ini, Pak. Catatan kaki ini hanya ada di dalam kitab mereka yang untuk studi. Jadi untuk calon-calon pastor gitu. Saya bisa dapat ini sumbernya cukup apa namanya? Cukup dirahasiakan ya. Maaf Pak, Ya. maksud saya yang Bapak yakini pada waktu Bapak seorang Kristen. Bapak kan pada saat itu Bapak percaya terhadap agama Bapak Kristen pada saat itu. Tapi kemudian yang membuat Bapak, yang Bapak temukan pada saat itu dari ayat-ayat kitab itu, apa yang sehingga Bapak benar-benar tidak percaya kepada Kristen? Ya ini Bukan orang lain. Ini saya fokus kepada pribadi Bapak pada saat Bapak menjadi seorang Kristen. ya. Bukan jangan Bapak lihat dari orang yang lain. Ya. Baik. Tapi Bapak pribadi. Baik, saya jawab Pak. Ini yang mau dibacakan ini Pak. Ini yang menjadi bukti yang saya temukan sehingga saya meninggalkan Kristen. Ini yang mau dibacakan. Tolong dibacakan Mas. Dari membaca kitabnya itu maksudnya Pak? Ya, nih tolong dibacakan. Yang garis bawah nih, yang merah nih. Ayat 7 sampai 8 di dalam surga sampai di bumi. Ada keterangan apa nih? Bagian ayat ini. Ayat 7 sampai 8 di dalam surga, di bumi. Bagian ayat ini tidak terdapat dalam naskah-naskah Yunani yang paling tua dan tidak dalam terjemahan kuno, bahkan tidak dalam naskah-naskah paling baik dari Vulgata. Bagian ini kiranya aslinya sebuah catatan di pinggir halaman salah satu naskah terjemahan Latin yang kemudian disisipkan ke dalam naskah-naskah oleh penyalin dan akhirnya bahkan disisipkan ke dalam beberapa naskah Yunani. Karenanya bagian ini pasti tidak asli. Nah, ada sebuah kitab yang khusus buat studi Pak. Punya catatan kaki bilang bahwa ayat ini pasti tidak asli. Ini yang saya temukan. Ini yang saya pelajari selama bertahun-tahun. Baru saya dapat bukti kitab setebel ini Pak. Kitab ini bukan untuk jemaat biasa. Kalau yang dibawa oleh jemaat biasa tuh yang ini. Tipis gitu. Yang ini untuk calon pastor gitu. Nah, jadi ketika saya menemukan ternyata di dalam kitab saya yang dulu saya percayai ada ayat-ayat yang tidak asli, itu yang membuat saya meninggalkan itu Pak. Ya. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan Bapak. Silakan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Koko, saya panggil Koko ya. Iya Pak. Tadi saudara sudah mendeskripsikan ya. Saya bangga sebenarnya.
saudara menjadi muslim yang taat. Tapi saya harus koreksi dulu atas kebanggaan ini. Koreksi pertama saya. Koko udah baca tuh semuanya. Udah alam peralaman udah baca.